Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan mengusung tema tentang perang pemikiran atau sering disebut sebagai Ghazwul Fikr atau Ghazwul Fikri sebagai bentuk peperangan ide, gagasan, dan pikiran. Dan bagaimana sebuah peradaban tidak lepas pula dari perang pemikiran, dan bagaimana Islam sebagai mazhab pemikiran juga mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dan tak henti-henti. Oke, hadirin forum Indonesia Bergerak, dari mana Nabi kita Muhammad SAW mengawali dan memulai revolusi besarnya. Tiada lain dari sebuah kalimat Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini sebuah wahyu yang pertama kali turun, yang menyuruh Nabi dan umat Islam secara keseluruhan untuk melakukan pembacaan atas realitas dengan atas nama Tuhan atau nama Allah. Iqra bismi rabbik adalah sebuah kegiatan untuk menelaah, mendalami, dan memahami. Kemudian dari situ menafsirkan keadaan dengan cara atau sudut pandang Tuhan, Allah. Jadi bagaimana kita menelaah, mendalami, dan memahami, kemudian menafsirkan keadaan dengan cara pandang ketuhanan. Cara pandang tauhid inilah yang telah berhasil merobek kegelapan Arab jahiliyah dan memberinya cahaya ilmu hingga bangsa yang dulunya terbelakang dan gelap gulita tidak diperhitungkan bisa menyinari untuk kemudian ia bisa menyinari dunia dengan cahaya ilmu. Dari asumsi inilah Islam sebenarnya atau hakikatnya adalah mazhab pemikiran atau mazhab ilmu pengetahuan. Setiap peristiwa sejarah, hadirin forum Indonesia Bergerak, setiap peristiwa sejarah digerakkan atau dimunculkan oleh kekuatan yang tak terlihat dan tak teraba, yaitu adanya ide, gagasan, dan pemikiran. Besar dan luasnya sebuah peristiwa sejarah sangat ditentukan oleh besar atau kecilnya, luas atau sempitnya ide, gagasan, dan pemikiran yang menggerakkannya. Tidak ada perubahan besar tanpa diawali dari perubahan pemikiran. Maka pemikiran menjadi kunci untuk membangun dan menghancurkan sebuah peradaban. Tidak ada peradaban di dunia ini tanpa pencerahan yang melahirkannya. Kita tahu Yunani melalui filsafatnya, Islam melalui era keemasan ilmu pengetahuannya, dan kemudian dan selanjutnya lewat era keemasan ilmu pengetahuan peradaban Islam, ia kemudian menyinari Eropa melalui Renaissance-nya. Islam sebagai agama kebudayaan dan peradaban, tentunya kebudayaan dan peradaban ini dibangun dari sistem nilai Islam, sebuah sistem nilai yang bisa membentuk identitas kebudayaan dan peradabannya. Sistem nilai yang bisa menyatukan seluruh umat Islam dan sistem nilai yang bisa mengarahkan tindakan-tindakan umat Islam. Sistem nilai Islam inilah yang menjadi pandangan dunianya dalam melihat, memahami, dan menafsirkan dunia yang dihadapi dan dijalaninya. Maka titik lemah dan sekaligus titik kuat dari sebuah peradaban adalah aspek pemikiran. Ketika terjadi benturan atau peperangan antar peradaban, maka perang pemikiran menjadi penting untuk melemahkan tekad dan semangat, merusak dan membuat rancu pemikiran menjadi cara agar masyarakat menjadi ragu, skeptis, dan bahkan frustasi. Seperti apa perang pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, kita harus mengetahui dan mengenali senjata pemikiran yang mereka gunakan, hingga kita tahu penangkal apa yang bisa kita gunakan pula dalam melakukan serangan balik apa yang dapat kita lakukan padanya. Sejak dahulu kaum orientalis mempelajari Islam dengan dua maksud. Bisa jadi ada yang dengan tulus mempelajari Islam untuk mencari kebenarannya, dan ada pula yang menjadikannya sebagai senjata untuk menyerang pemikiran Islam. Di antara senjata dari perang pemikiran itu adalah dengan mewacanakan, menempatkan Nabi bukan sebagai yang buta huruf, tapi Nabi dipersepsi, dibangun wacana sebagai yang bisa membaca dan menulis. Jadi maksud ummi dalam pengertian itu bukan buta huruf,
Nabi di wacana kaum orientalis adalah manusia yang bisa membaca dan menulis. Mereka membangun opini bahwa masa seorang nabi buta huruf dan bisa memimpin pergerakan dan perubahan. Ini sangat mustahil seorang buta huruf bisa memimpin pergerakan dan perubahan. Ini sengaja opini ini dibangun. Sekilas pemikiran ini menarik dan kita bisa terkecoh olehnya. Dari senjata pemikiran ini maka berkembang untuk selanjutnya menjadi asumsi bahwa karena nabinya dibangun asumsi karena nabinya bisa baca dan menulis, maka Al-Quran akan dipersepsi. Karena nabinya bisa membaca dan menulis, maka Al-Quran bisa dipersepsi sebagai produk kebudayaan yang ditulis oleh nabi. Karena produk kebudayaan, ia hanya bisa diberlaku untuk zaman itu, zaman tertentu, atau jika menerima pun mereka akan menerima sebagiannya dan mengkritik sebagiannya yang lain karena tidak sesuai dengan kebudayaan modern. Ini bentuk salah satu dari senjata yang mereka kembangkan untuk menyerang pemikiran umat Islam dan kini berhasil. Untuk kemudian sejarah Islam atau sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat melalui perspektif atau kacamata humanisme Barat atau HAM. Dalam pandangan humanisme Barat itulah jadikan senjata dalam melihat Islam. Maka Islam dipersepsi melakukan banyak sekali doktrin-doktrinnya melakukan pelanggaran HAM. Ini yang humanisme Barat bagaimana melakukan dijadikan cara pandang untuk menyudutkan doktrin-doktrin Islam atau menyalahkan doktrin Islam atau bahkan meragukan doktrin-doktrin Islam. Kemudian kacamata demokrasi digunakan untuk melihat Islam, akhirnya umat Islam mengikuti ataupun ikut pola demokrasi. Padahal harusnya Islam mempertanyakan seberapa penting demokrasi bagi dirinya. Kemudian kacamata liberalisme Barat dijadikan cara untuk melihat Islam hingga Islam dipersepsi sebagai kaku, mengekang, dan sebagainya. Islam dilihat dengan pola atau kacamata teori politik Barat hingga melahirkan pemikiran Islam tidak boleh dibawa ke ranah politik. Karena politik itu kotor, politik itu rusak. Jadi kalau Islam dibawa ke politik, dia akan mendegradasi nilai atau mendistorsi nilai-nilainya. Ini juga menjadi persoalan yang menyesatkan. Kacamata-kacamata itulah yang digunakan untuk menyerang Islam sebagai sebuah mazhab pemikiran. Dari kacamata yang digunakan itulah, kini mereka menyerang pemikiran Islam lewat istilah-istilah atau stigmatisasi fundamentalisme Islam, radikalisme Islam, intoleran, dan lain-lain. Inilah maka umat Islam kita harus segera membangun kekuatan pemikiran agar memiliki pendirian, pandangan, dan sikap yang kukuh dan kokoh tentang paradigma keislaman kita. Dan kita harus kembali lagi mengukuhkan itu, mengukuhkan pola pikir kita, agar kita memiliki kekuatan dalam melihat, memahami dunia, dan dengan pola pikir keislaman itulah bahkan kita bisa memberikan alternatif bagi masa depan peradaban dan kebudayaan dunia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.